Halo sahabat BPHN, bertemu kembali dengan saya, Sevia Afiza, yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan, membahas berita seputar pembinaan hukum nasional yang telah kami rangkum untuk Anda dalam program BPHN News. Mari kita simak bersama. Badan Pembinaan Hukum Nasional menerima audiensi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Banten pada Senin 10 Maret 2025 di Jakarta. Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis termasuk optimalisasi bantuan hukum, penataan regulasi, serta persiapan program Peacemaker Justice Award 2025. Sekretaris BPHN M. Alyamsyah menegaskan pentingnya koordinasi antara pusat dan daerah meskipun ada efisiensi anggaran. Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Konstantinus Kristomo juga menyoroti peran pos bantuan hukum sebagai syarat desa kelurahan sadar hukum dan ajang PJA. Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Arfan Faiz Muhlizi mengapresiasi upaya Kanwil Kemenkum Banten dalam menginventarisasi peraturan daerah untuk dianalisis dan dievaluasi. Sementara itu, Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN, Saifur Rohim, berharap Kanwil dapat menjadi perpanjangan tangan BPHN dalam pembinaan hukum di wilayah. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Banten, Marsinta Sorma Triati, menyampaikan bahwa pihaknya tengah menjaring kepala desa atau lurah untuk berpartisipasi dalam PJA 2025 serta memfokuskan evaluasi pada 5 peraturan daerah terkait ketahanan dan penyelenggaraan pangan. Dengan adanya audiensi ini, BPHN dan Kanwil Kemenkum Banten berkomitmen memperkuat sinergi dalam pembinaan hukum di daerah. Diharapkan program-program yang telah dirancang dapat berjalan optimal guna meningkatkan kesadaran hukum dan efektivitas regulasi di Banten. Indonesian Corporate Council Association atau ICCA menggelar audiensi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Selasa 11 Maret 2025 di Jakarta. Pertemuan ini membahas rancangan peraturan Presiden tentang kepatuhan hukum serta potensi kolaborasi dalam pengembangan regulasi di Indonesia. Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Arfan Faiz Muhlizi, menegaskan bahwa regulasi ini bertujuan menciptakan kepastian hukum dan mendorong iklim usaha yang kondusif dengan pendekatan berbasis penghargaan, bukan hukuman. ICCA menyoroti perlunya regulasi yang lebih terukur serta selaras dengan sistem online single submission berbasis risiko. Presiden ICCA, Seradesi Sumardi, menekankan bahwa audit hukum sebaiknya bersifat sukarela dengan mekanisme insentif, bukan kewajiban yang diikuti sanksi. Sementara itu, Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional, Rahendro Jati, mengapresiasi masukan tersebut dan menekankan pentingnya partisipasi berbagai pihak untuk memperkaya substansi RPerpres. Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Konstantinus Kristomo juga mendukung gagasan agar regulasi ini tidak menambah rantai birokrasi dan tetap mengedepankan prinsip business ready. Audiensi ini menjadi wadah diskusi strategis antara BPHN dan ICCA dalam menyempurnakan RPerpres kepatuhan hukum. Diharapkan masukan dari kalangan penasihat hukum internal perusahaan dapat membantu menciptakan regulasi yang lebih efektif dan aplikatif bagi dunia usaha di Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional menerima audiensi dari portal informasi hukum katahukum.id pada Rabu 12 Maret 2025 di Jakarta. Pertemuan ini membahas kolaborasi dalam penguatan literasi hukum dan akses bantuan hukum bagi masyarakat. Kepala BPHN Min Usihen menilai platform ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi hukum yang kredibel dan mudah diakses. BPHN pun membuka peluang kerjasama, termasuk penyediaan data hukum yang valid, serta informasi mengenai pemberi bantuan hukum di berbagai daerah. Sekretaris BPHN M. Alyamsyah pun mengusulkan penyusunan perjanjian kerjasama guna memperkuat kolaborasi ini secara formal.
Direktur Eksekutif Indonesia Judicial Research Society, Arsa Ilmi Budiarti, menyampaikan bahwa kata hukum.id bertujuan menjadi Google Hukum dengan mengintegrasikan berbagai sumber informasi hukum dalam satu platform. Ia menambahkan bahwa kerjasama dengan BPHN sudah terjalin sejak 2019 dan berharap sinergi ini dapat terus berkembang, termasuk dalam pengembangan aplikasi bagi para legal di pos bantuan hukum. Dengan adanya inisiatif ini, BPHN berharap semakin banyak masyarakat yang mendapatkan akses informasi hukum yang akurat dan inklusif. Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Konstantinus Kristomo, menegaskan bahwa penguatan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk kata hukum.id, dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan efektivitas layanan bantuan hukum di Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional menggelar rapat evaluasi untuk menyesuaikan 17 Peraturan Menteri Hukum dan HAM dengan tugas dan fungsi terbaru, Rabu 12 Maret 2025 di Jakarta. Kepala BPHN Min Usihen menegaskan bahwa evaluasi ini bertujuan bukan hanya mengubah nomenklatur, tetapi juga mempertajam substansi regulasi guna memperkuat pembinaan hukum nasional. Kehadiran jabatan fungsional analis hukum diharapkan dapat mengoptimalkan proses ini dengan dukungan seluruh unit teknis yang mengampu regulasi terkait. Sekretaris BPHN M. Aliamsyah menekankan pentingnya penyusunan timeline agar evaluasi berjalan efektif dan tepat waktu. Sementara itu, Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan dan Pembangunan Hukum Nasional, Rahendro Jati, menyoroti perlunya kolaborasi antara unit untuk memastikan regulasi yang dihasilkan lebih relevan dan aplikatif. Evaluasi mencakup peraturan terkait pembudayaan dan bantuan hukum, layanan literasi hukum, serta jabatan fungsional yang memiliki peran strategis dalam sistem hukum nasional. Dengan adanya evaluasi ini, BPHN berharap dapat melahirkan regulasi yang lebih adaptif terhadap dinamika hukum di Indonesia. Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum, Arfan Faiz Muhlizi, menyatakan bahwa koordinasi awal telah dilakukan guna mempercepat reformulasi peraturan. Selain itu, revisi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional juga akan diselaraskan dengan evaluasi Permenkumham guna meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi hukum yang lebih baik. Badan Pembinaan Hukum Nasional menerima kunjungan Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kamis 13 Maret 2025 di Jakarta. Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam pembinaan hukum nasional. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Min Usihen, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung program Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam pembinaan hukum nasional. Dalam audiensi tersebut, Min menekankan pentingnya sinergi antar instansi guna memperkuat koordinasi lintas sektor. Kami mendukung penuh tugas yang diemban Kemenko Kumham IMIPAS. Harapannya, kita dapat saling mendukung demi mewujudkan sistem hukum yang lebih kuat menuju Indonesia Emas 2045, ujar Min di Jakarta. Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham IMIPAS, Nofli, menyoroti pentingnya dukungan BPHN dalam penyediaan data serta kajian hukum untuk mendukung pengambilan kebijakan. Menurutnya, banyak isu strategis yang membutuhkan kajian mendalam guna memastikan kebijakan yang diambil selaras dengan kebutuhan hukum nasional. Sinergi antara BPHN dan Kemenko Kumham IMIPAS diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembinaan hukum, memperkuat koordinasi dalam analisis regulasi, serta mendorong reformasi hukum yang lebih baik. Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran pejabat dari kedua instansi, termasuk asisten deputi, kepala pusat, penyuluh hukum ahli utama, dan analis hukum ahli utama.
Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pentingnya sinergi antara Kementerian Hukum dan media massa dalam menyebarluaskan capaian serta target pembangunan hukum di Indonesia. Dalam silaturahmi dengan para pemimpin redaksi media di Geraha Pengayoman, Jakarta, Kamis 13 Maret 2025, Supratman menyampaikan bahwa kerjasama ini akan memastikan masyarakat mendapat informasi yang akurat dan transparan. Peran media sangat penting dalam menyosialisasikan kebijakan hukum agar masyarakat memahami capaian dan langkah strategis yang dilakukan Kemenkum, ujarnya. Menanggapi hal ini, perwakilan pemimpin redaksi Irfan Junaidi menyoroti tantangan dalam penyebaran informasi di era digital yang dipenuhi arus berita simpang siur. Ia berharap pemerintah dapat menciptakan ekosistem media yang lebih adil dan mendukung regulasi yang mengatur persaingan sehat antar platform media. Kami berharap ada aturan yang memastikan persaingan industri media tetap seimbang dan transparan, kata Irfan. Menteri Supratman pun merespon dengan menyatakan bahwa Kemenkum siap berdiskusi dengan insan pers untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan media di tengah perubahan lanskap informasi. Turut hadir dalam pertemuan ini Kepala BPHN Min Usihen dan sejumlah pejabat Kemenkum lainnya. Sekian berita dari BPHN News. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ikuti berita terbaru Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui laman sosial media kami di bawah ini. Saya Sevi Afiza, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.